Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 861 sampai 865. Yesus, Maria, Yosef. Yesus, Engkau andalanku. Niat-niat untuk tahun 1937. Tanggal 1, bulan 1. Latihan kudus masih tetap sama, yakni menyatukan diriku dengan Kristus yang Maha Rahim. Artinya, melakukan apa yang akan dilakukan oleh Kristus dalam masalah ini dan itu, dan dalam roh, merengkuh seluruh dunia, khususnya Rusia dan Spanyol. Niat-niat umum. 1. Mematuhi silensium secara ketat, keheningan batin. 2. Melihat wajah Allah dalam setiap suster. Semua cinta sesama harus mengalir dari motif ini. 3. Melaksanakan kehendak Allah dengan setia pada setiap saat dalam kehidupanku dan hidup atas dasar kehendak Allah. 4. Setia memberikan laporan tentang segala sesuatu kepada pembimbing rohani dan tidak melaksanakan sesuatu yang penting tanpa kesepakatan dengan dia. Aku akan berusaha untuk sungguh-sungguh membeberkan kepadanya lubuk hatiku yang paling rahasia, sambil mengingat bahwa aku berurusan dengan Allah sendiri, dan karena wakilnya hanyalah manusia, maka aku harus mendoakannya setiap hari supaya ia diberi terang. 5. Dalam pemeriksaan batin petang hari, aku akan bertanya dalam hati, bagaimana kalau hari ini Tuhan memanggil aku? 6. Tidak mencari Allah di tempat yang jauh, tetapi di dalam lubuk hatiku sendiri, untuk tinggal hanya bersamanya. 7. Kalau mengalami penderitaan dan siksaan, mengungsi ke tabernakel dan tetap diam. 8. Memadukan penderitaan, doa, pekerjaan dan mati raga dengan pahala Yesus untuk memohon kerahiman bagi dunia. 9. Menggunakan saat-saat bebas, meskipun singkat, untuk mendoakan orang-orang yang menghadapi ajal. 10. Dalam hidupku, tidak boleh ada hari aku tidak menyerahkan kepada Tuhan karya-karya kongregasi kami. Jangan pernah memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirimu menurut pandangan manusia. 11. Jangan menjalin relasi yang terlalu akrab dengan siapapun. Milikilah ketegasan yang lembut terhadap anak-anak perempuan dan kesabaran yang tanpa batas. Hukumlah mereka dengan keras, tetapi dengan hukuman-hukuman sebagai berikut: doa dan berkurban. Kekuatan yang ada dalam penghampaan diriku demi kebaikan mereka merupakan suatu sumber dari kegelisahan yang tanpa henti bagi mereka dan melembutkan hati mereka yang keras. 12. Kehadiran Allah merupakan dasar dari semua pemikiran, perkataan, dan perbuatanku. 13.
mengambil manfaat dari semua pertolongan rohani, selalu menempatkan cinta diri pada tempat yang tepat, yakni pada tempat terakhir. Aku mau melaksanakan latihan-latihan rohaniku, seolah-olah aku melakukan latihan itu untuk terakhir kalinya dalam hidupku. Dan dengan cara seperti itu pula, aku mau melaksanakan semua tugasku. 2 Januari 1937. Pesta Nama Yesus. Oh, betapa agungnya nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu adalah kekuatan jiwaku. Apabila kekuatanku surut dan kegelapan menyelimuti jiwaku, nama-Mu adalah surga yang sinarnya memberikan terang serta kehangatan. Karena pengaruh nama-Mu dan dengan mengambil semarak dari nama-Mu, jiwa menjadi lebih indah dan cemerlang. Apabila aku mendengar nama Yesus yang amat manis, denyut jantungku menjadi semakin keras. Dan kadang-kadang terjadi ketika mendengar nama Yesus, aku jatuh pingsan. Dengan penuh gairah, rohku bergegas menuju Dia. Hari ini sangat penting bagiku. Pada hari ini, untuk pertama kalinya aku melakukan kunjungan dalam kaitan dengan pelukisan gambar kerahiman ilahi. Pada hari itu, kerahiman ilahi menerima penghormatan lahiria yang istimewa untuk pertama kalinya. Memang kerahiman itu sudah lama dikenal, tetapi kali ini dalam bentuk yang diminta oleh Tuhan. Pesta Nama Yesus yang manis ini mengingatkan aku akan banyak rahmat yang istimewa. 3 Januari. Hari ini, Muder Superior Kongregasi yang mengelola rumah sakit ini mengunjungi aku bersama salah seorang susternya. Cukup lama kami berbicara tentang hal-hal rohani. Aku mengenal dalam dirinya semangat asketis yang besar. Dan dengan demikian, percakapan kami menyenangkan Allah. Hari ini, seorang gadis datang mengunjungi aku. Aku melihat ia sedang menderita, bukan dalam raga, tetapi dalam jiwanya. Aku meneguhkan hatinya sedapat mungkin, tetapi kata-kata penghiburanku tidak cukup. Dia adalah seorang yatim piatu yang miskin, dan jiwanya tenggelam dalam kepahitan serta penderitaan. Ia membuka jiwanya kepadaku dan mengatakan segala sesuatu kepadaku. Aku pahami bahwa dalam hal ini, kata-kata penghiburan saja tidak akan cukup. Dengan kusuk, aku memohon pertolongan Tuhan untuk jiwa ini. Aku menyerahkan sukacitaku kepada Tuhan dan memohon agar Ia mengambil semua perasaan sukacita dariku, lalu memberikannya kepada anak itu. Dan Tuhan mendengarkan doaku. Semua sukacita diambil dariku. Yang tinggal bagiku hanyalah penghiburan bahwa gadis itu sudah terhibur. Adorasi. Minggu pertama dalam bulan. Dalam adorasi, aku merasakan dorongan yang sedemikian kuat sampai aku mengucurkan air mata dan berkata kepada Tuhan, "Yesus, jangan mendesakku, tetapi berikanlah ilham kepada mereka yang Engkau tahu sedang menghambat karya ini." Dan aku mendengar kata-kata ini, "Putriku, tenanglah, tidak akan lama lagi." Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama
buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.